Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan segera memproses kontrak baru Kobbie Mainoo. Mereka segera duduk bersama sang gelandang untuk mendiskusikan kontrak barunya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa MU akan memulai mengebut proses kontrak baru Mainoo. Dalam waktu dekat mereka akan bertemu untuk membahas negosiasi kontrak ini. Menurut laporan Romano, MU sebenarnya sudah membuka pembicaraan dengan agen Mainoo sejak beberapa waktu yang lalu. Proses itu masih di tahap awal, MU sudah mengutarakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak Mainoo. Pihak Mainoo sudah menerima proposal awal dari MU. Mereka butuh waktu untuk mempelajari tawaran itu sehingga proses negosiasi sempat tertunda. Menurut Romano, MU dan agen Mainoo akan segera bertemu dalam waktu dekat ini. Mereka akan melanjutkan pembahasan draft kontrak sang gelandang. Ada beberapa aspek yang perlu dibahas dalam detail kontrak tersebut. Meski begitu, MU dan pihak Mainoo optimistis bisa mencapai kata sepakat untuk perpanjangan kontrak ini. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Mainoo sendiri sangat berkomitmen untuk melanjutkan karir di Manchester United. Ia masih berambisi untuk meraih banyak trofi bersama Setan Merah sehingga ia siap memperpanjang kontraknya. Manchester United dilaporkan akan mencoba sebuah manuver ekstrim di tahun 2025 nanti. Setan Merah akan mencoba membajak Lamine Yamal dari Barcelona. Performa apik Yamal ini mulai dipantau oleh klub-klub top Eropa. Football 365 melaporkan bahwa Manchester United jadi salah satu klub yang berminat pada jasa sang winger. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik untuk merekrut Yamal di tahun 2025. Seperti yang sudah diketahui, MU baru berpisah dengan Jadon Sancho yang mereka lepas ke Chelsea. Saat ini MU belum memiliki pengganti Sancho di tim mereka. Itulah mengapa MU tertarik pada Yamal, di mana sang winger diproyeksikan bisa jadi pemain top di masa depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United mulai bergerak untuk mencoba membajak Yamal. Mereka tahu bahwa sang winger kontraknya sudah menipis di Camp Nou, sehingga mereka mencoba membujuknya untuk pindah ke MU. MU juga dikabarkan siap memberikan gaji fantastis kepada sang winger. Jadi mereka berharap sang winger mau pindah ke tim mereka. Namun menurut gosip yang beredar di Spanyol, MU bakal gigit jari dalam perburuan tanda tangan Yamal. Pasalnya sang winger masih berkomitmen penuh untuk melanjutkan karirnya di Barcelona dan siap menekan kontrak baru. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen buka suara terkait spekulasi masa depannya. Sang gelandang nampaknya kini berubah pikiran dengan mengindikasikan bakal bertahan di Old Trafford. Dikutip Fabrizio Romano, Eriksen menyebut bahwa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Manchester United dalam waktu dekat ini. Ia menyebut bahwa ia masih menikmati kehidupannya bersama Setan Merah sejauh ini. Jika United meminta saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Namun hingga saat ini tidak ada permintaan apapun dari mereka, buka Eriksen. Menurut Eriksen, ia sejauh ini menikmati kehidupannya bersama Manchester United. Ia juga menyebut keluarganya cukup betah bersama Setan Merah jadi ia ingin melanjutkan karirnya bersama United. Saya adalah tipikal pria yang ingin berada di klub di mana keluarga saya bisa menetap dan saya bisa mendapatkan banyak manfaat dan juga kesempatan bermain. Itulah tujuan yang ingin saya gapai, pungkasnya. Eriksen sendiri baru-baru ini menunjukkan penampilan yang apik saat diturunkan melawan Barnsley. Sang gelandang sukses mencetak 2 gol sehingga MU menang 7-0 di ajang Carabao Cup 2024/2025 tersebut. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen meminta timnya untuk tidak besar kepala usai menang 7-0 atas Barnsley pada dini hari tadi. Ia ingin timnya bisa membangun momentum positif dari laga ini. Eriksen puas dengan kemenangan timnya di laga ini. Meski begitu, ia mengingatkan MU untuk tidak besar kepala dan terus rendah hati. Diwawancarai Sky Sports, Eriksen mengakui bahwa awalnya tidak mudah untuk mengalahkan Barnsley. Namun ia menyebut bahwa gol pertama Marcus Rashford ke gawang Barnsley membuat timnya jadi lebih mudah untuk membongkar pertahanan tim tamu. Eriksen menyebut bahwa Manchester United tidak boleh berpuas diri dengan kemenangan melawan Barnsley ini. Ia ingin timnya harus bekerja keras agar bisa melanjutkan tren positif ini. Manchester United sendiri bertekad untuk melanjutkan momentum positif mereka di akhir pekan nanti. Setan Merah membidik kemenangan melawan Crystal Palace di pekan kelima EPL 2024/2025. Ada informasi menarik datang dari Manchester United. Setan Merah dikabarkan ingin membatasi menit bermain Kobbie Mainoo di musim 2024/2025. Manchester Evening News melaporkan bahwa Mainoo tidak akan mendapatkan jam bermain terlalu banyak di musim ini. Tim pelatih MU berencana untuk membatasi menit bermain sang gelandang. Menurut laporan tersebut, tim pelatih MU berencana untuk mengurangi jam bermain Mainoo untuk mengurangi resikonya cedera.
Sejak awal tahun kemarin, Maino praktis hampir tidak pernah absen bermain di tim utama MU. Belum lagi ia juga dilibatkan timnas Inggris selama Euro 2024 ini. Tim pelatih MU merasa kondisi sang gelandang terlalu kecapean apalagi terus dimainkan dari pekan ke pekan dan bakal rawan cedera. Demi mencegah hal itu terjadi, tim pelatih MU berencana untuk mengurangi jam bermain Maino. Alasan lain mengapa MU mengurangi jam bermain Maino karena untuk memberikan jam bermain bagi gelandang MU lainnya. Ada Mason Mount, Manuel Ugarte, Christian Eriksen dan Toby Collier yang perlu diberi jam bermain. Jadi sembari Maino diistirahatkan, gelandang MU lainnya berkesempatan untuk tampil. Apalagi MU mulai bulan ini akan bermain setiap 3 hari karena mereka akan bermain di Liga Eropa dan Carabao Cup. Jadi ini kesempatan yang bagus untuk merotasi tim mereka. Maino sendiri diistirahatkan Erik ten Hag saat MU melawan Barnsley. Ia tidak dimainkan semenit pun di laga ini. Namun sang pemuda kemungkinan besar akan dilibatkan Ten Hag saat MU berhadapan dengan Crystal Palace di akhir pekan nanti. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengomentari debut starter Manuel Ugarte di skuad Manchester United. Ia menyebut bahwa sang gelandang berhasil memenuhi ekspektasinya. Ten Hag sendiri menyebut bahwa penampilan Ugarte di laga ini belum mencapai potensi terbaiknya. Ia menyebut sang gelandang masih mencoba beradaptasi dengan tim barunya dan mencoba mengenali rekan-rekannya. Jadi ia belum bisa tampil dengan kemampuan terbaiknya. Ten Hag optimistis bahwa Ugarte bakal tampil lebih gacor lagi ketika ia sudah beradaptasi di tim utama MU. Ia yakin Ugarte bakal membuat lini tengah MU kian solid dan itu akan berpengaruh besar dalam permainan mereka di sisa musim ini. Ketika ia sudah beradaptasi dengan tim ini, Anda akan melihat level permainannya yang sesungguhnya. Dia benar-benar akan membuat tim ini semakin kuat, pungkas sang manajer. Pemain asal Prancis, Anthony Martial, akhirnya merapat ke klub Yunani yakni AEK Athens setelah cabut dari Manchester United. Martial akhirnya benar-benar cabut dari Man United pada musim panas 2024 kemarin. Sebelumnya, Martial sudah sering diklaim bakal cabut dari United sebelum kontraknya berakhir. Ia akhirnya angkat kaki setelah kontraknya di klub itu berakhir. Sejumlah klub telah dikaitkan dengannya. Di antaranya ada Inter Milan dan Como 1907. Ada juga rumor ketertarikan dari klub asal Brasil. Teka-teki terkait masa depan Anthony Martial akhirnya terjawab sudah. Pemain berusia 28 tahun itu akan berlaga di Yunani bersama AEK Athens. Hal tersebut dikonfirmasikan oleh Fabrizio Romano. Ia menyebut Martial akan merapat secara gratis di klub tersebut. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku puas dengan penampilan Anthony di timnya. Ia menyebut sang winger berpotensi untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di timnya. Ten Hag mengaku puas dengan penampilan sang winger di laga ini. Anda sudah lihat bahwa dia bermain dengan baik hari ini, buka Ten Hag kepada MU TV. Ten Hag menyebut bahwa ia tidak memberikan kesempatan kepada Anthony secara cuma-cuma saat laga melawan Barnsley tersebut. Ia menyebut bahwa sang winger membuktikan bahwa ia layak bermain di sesi latihan dan itulah mengapa ia menjadi starter melawan Barnsley. Pertama-tama, saya harus bilang bahwa ia tidak mendapatkan kesempatan ini secara percuma. Di sesi latihan ia menunjukkan bahwa ia bisa bermain untuk tim ini dan ia juga mau memperjuangkan tempatnya, sambung Ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa sang winger tampil cukup apik melawan Barnsley. Jadi ia siap memberikan sang winger kesempatan untuk bermain lagi. Hari ini ia menunjukkan beberapa aksi yang bagus di atas lapangan. Dia menunjukkan bahwa ia bisa bermain untuk tim ini, sambung Ten Hag. Dia menunjukkan bahwa ia mampu mengatasi tekanan yang ada di klub ini dan saya rasa ini pertanda yang bagus untuknya, pungkas sang manajer. Harry Redknapp baru-baru ini mengutarakan pujiannya untuk Matthijs de Ligt. Ia menilai sang bek telah menunjukkan bahwa ia punya mental baja dalam dirinya. Kepada Bet Victor, Redknapp menilai apa yang menimpa de Ligt itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilalui. Ia menyebut bahwa sang bek mengalami situasi yang sulit, apalagi ia jadi sorotan karena blunder yang ia perbuat tersebut. Matthijs de Ligt mampu bangkit dari periode sulitnya di jeda internasional kemarin, buka Redknapp. Redknapp menilai de Ligt berhasil membungkam para pengkritiknya dengan cara yang luar biasa. Ia menilai penampilan ex-Bayern Munchen itu melawan Southampton benar-benar fantastis. Pemain timnas Belanda itu berhasil membungkam para pengkritiknya dengan gol yang mantap dan juga clean sheet, sambung Redknapp. Manchester United membutuhkan hasil yang bagus karena mereka berada dalam kondisi terpuruk usai kalah dari Liverpool dan para rekrutan baru mereka langsung memberikan dampak di laga ini, pungkasnya. Mantan pemain Manchester United, Michael Owen memberikan pujian setinggi langit kepada Noussair Mazraoui.
Ia menilai sang bek merupakan rekrutan terbaik Manchester United di musim panas ini. Owen mengaku terkesan melihat aksi Mazraoui sejauh ini yang ia nilai tampil apik. "Saya rasa Nusair Mazraoui mengawali musim ini dengan sangat baik," ungkap Owen kepada Genting Kasino. Menurut Owen, Mazraoui langsung tampil ciamik sejak debutnya bersama MU. Ia menilai sang bek benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi skuad Setan Merah. Owen percaya bahwa Mazraoui belum menunjukkan talenta terbaiknya. Ia yakin seiring berjalannya musim 2024-2025 ia akan semakin ciamik. Jika segalanya berjalan dengan lancar, dia akan berkembang dengan lebih baik lagi dan ia akan jadi rekrutan yang sangat bagus bagi Manchester United, sambung Owen. Ia menunjukkan tanda-tanda awal yang bagus bersama Manchester United. Jadi ia bisa jadi rekrutan terbaik United di musim panas ini, pungkas sang pandit.